Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 2.3.A.5.2 ruang kolaborasi, yaitu kucing dengan menggunakan alur percakapan Tirta. Perkenalkan, nama saya Bambang Yoga Pranoto sebagai coach dan Bapak Eko Dirwanto sebagai kucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Kok kayak kurang bersemangat seperti ini Pak Eko? Iya ini Pak Yoga. Selamat siang juga Pak Yoga. Pak Yoga, sebelumnya saya minta maaf. Apakah Pak Yoga mempunyai waktu luang hari ini? Ya, insya Allah bisa Pak Eko. Apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi kepada Pak Yoga karena sudah mengganggu waktunya. Jadi begini Pak, sebetulnya saya mau curhat Pak. Ya. Dengan senang hati Pak, barangkali saya bisa kasih solusi atau apapun yang bisa membuat semangat Pak Eko. Iya Pak, terima kasih. Begini Pak, jadi saya tuh mau curhat sama Bapak. Tapi tolong ya Pak ya, jangan bilang kepada teman-teman yang lain ya Pak ya. Ini rahasia kita. Siap. Jadi begini Pak, saya punya sedikit masalah tapi sangat mengganggu pikiran saya Pak. Tentang masalah saya ini adalah, semoga Bapak bisa membantu dengan permasalahan ini. Bapak bisa bantu Pak untuk menyelesaikan masalah ini Pak Yoga? Insya Allah mudah-mudahan saya sedikit banyak bisa meringankan apa yang menjadi keluh kesah Pak Eko. Begitu. Jadi sebenarnya saya itu hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak Yoga. Masalah seperti apa ya kalau boleh tahu? Terus setelah pembicaraan ini, setelah diskusi ringan ini, kira-kira langkah atau upaya apa yang Pak Eko akan laksanakan? Iya Pak, jadi masalah saya itu, saya pengen atau berharap bisa meningkatkan semangat siswa saya Pak ketika dalam mengerjakan tugas Pak. Dan harapan saya setelah diskusi ini nanti yaitu adalah meningkatnya anak-anak saya yang di kelas dalam pembelajaran dengan saya itu untuk mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya Pak. Jadi begitu. Apa itu terjadi saat semua mata pelajaran atau hanya salah satu pelajaran saja Pak Eko? Tidak Pak, tidak semua mata pelajaran, hanya pada pelajaran IPA Pak. Kira-kira kenapa ya kalau boleh saya tahu yang membuat atau menyebabkan mereka kurang semangat? Ya, jadi begini Pak, akhir-akhir ini tuh beberapa siswa saya, ya dari jumlah 30 siswa, ya, itu sekitar ada 10 sampai dengan 12 siswa yang tidak mengerjakan tugas dan bahkan tidak mengumpulkan tugas Pak. Seperti itu Pak Yoga. Dan terus langkah Bapak selanjutnya bagaimana mengetahui anak-anak yang kurang bersemangat dalam mengumpulkan tugas?
Ya, jadi saya juga sempat beberapa kali menggunakan cara-cara. Salah satunya itu adalah mengingatkan kepada siswa-siswa semuanya melalui grup WA di kelas, Pak, bahwa jangan sampai terlambat atau jangan sampai tidak mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Seperti itu, Pak. Terus bagaimana respon anak-anak ketika apa namanya dikasih tahu melalui grup WhatsApp, grup kelas? Ya, responnya begitu-begitu aja, Pak, tidak ada yang signifikan. Jadi yang respon ya paling cuma 1, 2 ya gitu. Itu, Pak. Terus langkah yang Pak Eko gunakan selama ini dalam kelas bagaimana Pak Eko? Ya, jadi emang saya dalam mengajar di kelas itu, Pak, itu kadangkala saya bahkan kadangkala tapi sering, Pak. Mungkin ini kesalahan saya juga. Jadi kadangkala saya dan sering juga saya ketika mengajar anak-anak silakan buka buku mau apa namanya paket, terus kemudian dibaca, terus Ya. kemudian setelah itu nanti sambil menerangkan, terus nanti sambil bertanya jawab, Pak Yoga, seperti itu. Terus dengan metode yang seperti itu, metode yang Pak Eko gunakan selama ini, respon anak-anak bagaimana? Responnya seperti itu, masih pasif, paling bisa dihitung jari 1, 2, 3, ya maksimal 5. Itu yang merespon dengan seperti itu, Pak. Jadi permasalahan yang dihadapi Pak, anak-anak tidak aktif saat pembelajaran, sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas, begitu Pak Eko? Betul sekali, Pak Yoga. Nah, sekarang kan Bapak sudah tahu permasalahannya. Nah, lalu upaya apa atau tindakan apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk memperbaiki permasalahan yang Pak Eko hadapi? Sebenarnya sih gini, Pak. Saya pernah melihat juga Pak Yoga itu mengajar di kelas, dan itu bisa saya terapkan, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang bervariatif serta metode atau langkah-langkah yang sangat sangat memotivasi anak-anak didik tersebut. Tentunya bisa diterapkan di pembelajaran saya nanti. Namun sampai saat ini saya belum bisa, Pak, makanya barangkali nanti saya dengan setelah melihat pembelajaran dari Pak Yoga itu bisa nanti di ATM seperti itu, Pak. Nah, itu betul sekali Pak Eko. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan anak, dan itu saya juga terapkan di dalam kelas, dan hasilnya pun alhamdulillah sedikit banyak respon anak-anak itu baik, gitu Pak Eko. Ya, Pak. Kenapa kok baru sekarang saya kepikiran setelah ngobrol bareng dengan Bapak? Ini luar biasa sekali, Pak. Sangat mensolusi sekali bagi saya, dan insya Allah pembelajaran yang mereflektif dan yang tadi saya lihat Pak Yoga mengajar, insya Allah saya akan terapkan di kelas saya di setiap harinya, begitu, Pak. Sangat luar biasa, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Bagus. Nah, setelah diskusi ringan ini, komitmen apa yang Pak Eko akan lakukan ke depannya? Langkah kecil apa yang akan Pak Eko lakukan? Tentunya begini, Pak Yoga, setelah saya tadi baru menemukan ngobrol dengan Pak Yoga, luar biasa sekali tadi ya. Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya diantaranya, saya akan berusaha terus melaksanakan pembelajaran yang menarik, Pak, seperti Pak Yoga terapkan. Ya, saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, terus kemudian baik diferensiasi konten, terus proses dan produk. Dan saya juga akan menggunakan metode-metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan Pak Yoga, mungkin ya, berusaha akan meningkatkan antusiasme atau
para siswa saya di kelas dalam mengikuti pembelajaran saya, yaitu ilmu pengetahuan alam Pak Yoga. Wah, Sehingga keren sekali Pak Eko. nah, iya, sehingga ini Pak, sehingga itu akan berimbas kepada anak-anak itu akan mengumpulkan atau mengerjakan tugas tepat pada waktunya, seperti itu Pak. Keren sekali itu Pak Eko. Inisiatif kecil dulu. Mungkin langkah kita yang dulunya terkesan agak bahasanya menyepelekan, tapi kadang dari obrolan-obrolan kecil seperti ini semangat itu, masalah itu dapat terpecahkan, begitu Pak Eko. Semoga kedepannya Pak Eko bisa melakukannya dengan baik ya. Siap Pak, terima kasih sekali Pak atas diskusi yang sangat bermanfaat ini, dan saya akhirnya menemukan solusi yang luar biasa dan baik dan bisa diterapkan dalam pendidikan atau pembelajaran di sekolah maupun di kelas saya nantinya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Baik, sama-sama Pak Eko, karena ini waktunya sudah mau masuk lagi dan saya nanti ada jam di kelas 7, jadi saya permisi dulu ya Pak Eko ya. Siap Pak, matur nuwun sekali, saya juga mohon undur diri pamit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.